dan terus menonton Jak TV, My City, My TV. Bye bye, love you. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan pemirsa, bagi Anda yang datang ke klinik Terapi Kolbu, Anda bisa langsung datang ke Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Baik, Pak Ustadz, sebelum kita melanjutkan mengenai tauhid tadi, Pak Ustadz, saya ingin menyapa Ibu dulu nih, Bu. Ibu Asri, Bu ya. Bu, ini pasti ada alasan tertentu sampai Ibu akhirnya datang ke tempatnya Bapak Sony Sutrisna itu ke klinik terapi kolbu ya, Bu ya. Iya. Alasannya apa nih, Bu, sampai Ibu datang ke sana? Saya merasa berobat ke medis itu udah bosen deh, Mbak ya. Sakit apa sih, Bu, Bisa sebelumnya? dikatakan saya menderita vertigo itu udah lama. Oh, vertigo. Terus saya berobat ke medis. Kalau 3 bulan obat udah habis, saya merasa pusing lagi, Mbak. Ini perut mual. Terus begitu aja. Lama-lama saya merasa jenuh. Aduh, kalau begini terus bagaimana saya sembuh saya? Begitu saya ngelihat Pak Sony tayang di Jak TV. Saya tuh tersentuh. Wah, saya mau Pak Sony mau terapi ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, moga-moga saya sembuh. Yang membuat Ibu tersentuh melihat tayangan ada Pak Sony di Jak TV apa nih, Bu? Nah, saya tuh begini. Kayaknya saya yakin, merasa yakin. Ya. Saya berobat ke Pak Sony mesti sembuh. Saya begitu, Mbak. Resep saya. Tapi dulu sebelumnya sempat coba ke alternatif lain nggak sih, Bu? Enggak, belum pernah. Memang tidak pernah. Memang dari dokter yang sudah diberikan obat yang medis berapa kali aja ke medis, Mbak. Nggak ada kali obat. bukan ada kali lagi, Mbak. Udah, Mbak. Ya namanya dikatakan bosen deh, Mbak. Obat habis, kambuh lagi, muter-muter lagi, ini mual lagi. Berapa lama itu, Bu, waktu itu penyakit Ya itu kalau sudah sebetulnya dialami? saya pikir udah lama, Mbak, vertigo saya itu. Tapi akhir-akhir ini berat sekali. Saya merasakan tuh gimana ya, Mbak, sebentar-bentar pusing, sebentar gini, jadi kayaknya udah putus asa saya itu dari rasanya ke dokter ya. Dan capek terus-terusan minum obat ya, Mbak. Bu ya. Saya efeknya saya tuh takutnya larinya ke ginjal. Oh iya, betul Gitu, sekali, Bu ya. iya. Memang biasanya kalau orang minum obat, minum jamu-jamu itu biasanya takutnya efeknya adalah lari Iya, ke ginjal ya, Mbak. karena memang Saya itu tuh mengendap begitu. ya, Bu ya, Iya. biasanya kan. Dan sampai akhirnya Ibu datang ke tempatnya Bapak Sony ini, Bu ya, Bapak Ustadz Sony ini. Yang dirasakan apa, Bu? Pertama kali, Bu, untuk pertama kali ya. Begitu terasa pusing banget, saya terus langsung datang ke terapi kolbu Bapak. Saya diantar anak saya ke sana. Begitu saya gitu diterapi sama suster 2 jam. Begitu Pak Sony datang, saya ditesi kalau Pak saya tuh vertigonya udah berat. Terus ikut 5 kali. 5 kali ya. Jadi sudah dikatakan bahwa 5 kali terapi Iya. kurang lebih ya. Udah ditentuin Bapak Sony begitu. Pertama kali datang ke sana, Bu. Begitu pulang ke rumah, ada perubahan ya, Bu? Nah, yang pertama belum, Mbak. Belum ada perubahan ya? Berangsur kedua kali, saya udah tidur terasa enak. Biasanya nggak bisa, Mbak. Tidur gelisah. Saya itu, Mbak. Ya, kok enak 3 kali, 4 kali. Alhamdulillah. Ya, Mbak, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, Mbak ya. 4 kali saya kok terus enak langsung sembuh, Mbak. Baik. Atas inian Bapak Sony ya. Ibu tadi mengatakan bahwa memang pada saat datang ke tempatnya Bapak Sony Sutrisna ke klinik terapi kolbu ini ada rasa ketenangan ya, Bu ya. Emang, Mbak. Ya kan? Memang sebelumnya pada saat itu tidak ada rasa ketenangan atau seperti apa? Enggak, Bu? Mbak. Sampai Jadi ada- kayak saya itu cemas. Oh, iya. Kapan ya saya sakit saya ini bisa sembuh? Kapan ya saya ini bisa tidur enak? Begitu, Mbak. Jadi kayak gelisah aja gitu. Dan begitu datang ada rasa ketenangan, akhirnya memang Ibu bisa tidur enak ya, Bu ya, pada Iya. saat itu ya. Alhamdulillah sekali Iya. ya, Bu ya. Dan memang benar ya, Bu ya, memang kalau di klinik Bapak Ustadz Sony ini, di klinik terapi kolbu ini tidak menggunakan namanya obat-obatan, Iya. tidak ada yang namanya jamu-jamuan herbal, tidak dipijit juga Enggak, ya, Bu iya. ya. Memang hanya apanya nih, Bu? Air aja mineral sama minyak yang dioleskan di mana kita merasa sakit, Mbak. Diolesin sama minyak itu. Pada saat dulu sering sakit vertigonya itu, Bu ya. Kalau vertigo kan memang tuh semuanya Mutar, Mbak. muter Iya. ya, Bu ya. Ini gimana sih, Bu, cemasnya itu Ibu tuh seperti apa sih, Bu? Rasa kecemasan, saya
Pusing banget. Udah nggak bisa dikatakan Iya. ya Mbak. Bener Mbak, saya itu sampai begini. Ya Allah, kalau saya diporingkan sakit begini terus kapan saya enak saya nih ya? Tidur saya enak gimana ya? Kok terus pusing saya gitu. Jadi kalau ada suara dikit terus emosi Mbak saya itu. Oh, saking emosi pusingnya. itu ya, Iya. berdampak kepada Iya, emosi. dampaknya begitu. Dan akhirnya memang kalau ke sana diberikan keterangan, emosi hilang, Bu. Iya, tenang, tidur kayaknya enak gitu. Emang benar Mbak, Iya, ya? saya ngerasakan situ. 4 kali saya terapi sama Bapak Son. Udah terus enakan itu. Ini tanggapannya dari orang tua sendiri, dari anak-anak sendiri, dari keluarga Ya, sendiri. anak-anak enaknya begini. Wah, Ibu benar-benar nih ya, berarti cocok ke Bapak Son. Soalnya ngelihat anu saya tuh, dia senang Mbak, anak-anak lihat saya itu. Karena emang seperti apa nih Bu perubahan sampai anak-anak kok ada perasaan? Soalnya kan sebenarnya? sebentar-bentar biasanya saya ngeluh Mbak, pusing, mual, udah begitu. Jadi anak-anak juga ngerasakan gimana ya, orang ibu udah berobat kesini kok masih begini. Ya udah kalau ibu udah niat ke Pak Soni, ayo saya antar gitu. Seperti itu ya, Bu ya. Bu, Ah. nanti saya ingin menanyakan kepada Ibu sebenarnya terapinya itu seperti apa ya Bu ya yang dilakukan di klinik terapi kolbu, tapi nanti ya Bu ya. Nggak Ya pemirsa tunggu jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You do it like this. Pastikan terus Jakarta bersepeda. Perhatikan ukuran rim yang akan Anda gunakan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam terapi kolbu The Power of Soul. Dan pemirsa, memang ada kesaksian dari Ibu Asri selaku mantan pasien dari terapi kolbu bahwa memang Ibu Asri ini mengalami penyakit vertigo yang sudah cukup lama. Dan biasanya kalau ke dokter selalu diberikan obat, memang pada saat itu saja bereaksi obatnya memang bisa disembuhkan, tapi begitu obatnya habis, penyakit itu datang lagi. Dan hanya dengan 5 kali terapi yang dilakukan di klinik terapi kolbu, alhamdulillah Ibu Asri mengalami kesembuhannya. Nah pemirsa, bagi Anda tentu yang datang ke klinik terapi kolbu, Anda bisa langsung catat alamatnya ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 021705800381. Tidak ada salahnya bagi Anda untuk mencoba ke klinik terapi kolbu ini, karena memang di sana ini tidak menggunakan namanya obat-obatan, jamu-jamuan herbal, jarum suntik, juga tidak ada pemijatan, dan juga tidak menjual yang namanya ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan Anda tidak perlu takut bahwa memang di klinik terapi kolbu ini tidak ada yang namanya bantuan jin sama sekali. Jadi Anda tidak perlu yang namanya was-was, wah ini jajan musyrik. Tidak ada sama sekali, itu dia jawabannya. Baik, Ibu Asri ini Bu ya, tadi kan saya menanyakan bahwa sebenarnya seperti apa sih Bu ya terapi yang dilakukan di klinik terapi kolbu sampai akhirnya alhamdulillah hanya dengan 5 kali datang Ibu sudah diberikan kesehatan hingga sekarang nih Bu ya, bisa datang ke sini ya Bu ya. Seperti apa sih Bu sebenarnya terapinya Bu? Saya merasa pertama diterapi sama suster Mbak ya, dipegang begitu aja. Terus susternya nanya,
Ibu, yang mana yang dirasakan sakit? Ini Mbak. Begitu tangannya suster itu megang kepala saya tuh terasa udah dingin gitu Mbak rasanya. Tangan suster tuh di kepala saya tuh terasa dingin. Jadi kok enak, terus tenang gitu Mbak saya itu. Itu merasa yang saya rasakan. Jadi memang tidak ada rasa sakit sama sekali ya, Bu ya? Terus tenang gitu Mbak. Bisa dingin gitu kok enak gitu. Saya itu terus kedua kalinya di terapi Bapak Sony lagi. Oh, yang terapi kedua baru diterapi oleh Sony. Bapak Ustaz Sony ya Bu ya. Ada perbedaannya nggak sih Bu antara yang pertama dipegang sama asistennya, susternya, hingga yang kedua dipegang oleh Bapak Ustaz Sony sendiri? Iya ada Mbak. Kalau susternya itu memang kalau megang kepala saya itu merasa dingin. Kalau Pak Sony itu apa yang saya katakan keluhan saya apa kok kayaknya terus hilang gitu Mbak. Oh hilang ya. Kemarin saya pernah kontrol ke sana Pak, kok ini kayaknya di kanan kiri rasanya berat sekali. Terus Bapak Sony ngelihat gini, saya pulang tuh enak Mbak gitu. Oh seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu seperti apa lagi Bu? Iya keluhan saya itu begitu apa yang saya masih rasakan kontrol saya utarakan semua sama Pak Sony. Sekarang masih suka berkunjung juga Bu ya? Ya kontrol aja. Kontrol aja terus ya Bu ya. Jadi selalu misalnya setiap ada keluhan sedikit langsung. Ya alhamdulillah gimana ya Mbak ya. Memang saya harus melalui Bapak Sony ya. Betul sekali ya Bu ya. Alhamdulillah memang Allah memberikan jalan ya Bu ya. Ibu nonton Jak TV diperlihatkan ya Bu ya. Mungkin ini satu-satu jalan saya Mbak ya untuk kesembuhan badan saya kali. Betul sekali. Dan memang kalau tadi Bapak Ustaz Sony sempat mengatakan bahwa memang untuk terhindar dari berbagai macam penyakit adalah harus bersih hati. Ini juga Bu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya Mbak, bersih hati gitu Bu ya. Harus Mbak. Harus seperti itu ya Bu ya. Jadi ini memang sudah tidak ada namanya emosi marah-marah lagi nih, udah nggak ada Bu ya. Soalnya pusingnya udah hilang. Pusingnya sudah hilang betul sekali. Karena memang pusingnya sudah hilang itu akhirnya sudah tidak ada namanya emosi-emosi kalau lagi ya. Pusing lagi gitu Mbak, ada cucu yang kiranya itu udah saya omelin. Karena anak-anak itu mikir itu yang lagi marah. Oh sorry, pikir yang lagi marah nggak boleh deket-deket gitu ya. Nah, ini maksudnya kalau ngeliat dari kasusnya Ibu Asri ini sendiri kan memang pusingnya hilang nih dan sudah tidak ada namanya marah-marah lagi. Ini sangat berhubungan sekali ya Pak Ustadz ya? Iya, itulah yang tadi saya katakan bahwa gangguan fisik itu bisa berubah temperamen seseorang. Sebagai contoh seperti ibu tadi ya, karena masih pusing ya gampang ngamuan. Sama juga misalkan orang yang tadinya sabar, dia bisa akan berubah jadi ngamuan gara-gara sakit gigi. Dan saya pikir kalau misalkan sekarang, maaf ya Mbak Tetra sakit gigi gitu ya, mungkin senyumnya akan berkurang. Lebih asem kan ya? Ya. Ini artinya memang gangguan fisik itu bisa merubah kepribadian seorang yang tadinya sabar bisa jadi ngamuan. Karena itu di terapi kolbu yang pertama kali kita terapi adalah gangguan fisiknya dulu. Vertigonya dulu kita terapi ya, ya pusingnya semua udah hilang. Nah, baru pasti kepribadiannya akan kembali menjadi aslinya. Pribadi aslinya akan keluar ya. Tadinya penyabar ya akan penyabar. Tadinya periang ya akan kembali menjadi periang lagi. Kan Ibu lihat sendiri kan ketawanya pas ya. Jadi ini pribadi aslinya yang keluar. Gitu. Biasanya mungkin kayak kemarin kan kalau ada eyang marah ya. Anak saya begitu mikir eyang lagi marah. Awas kamu. Iya ya Bunda ya. Iya. Sana keluar gitu. Eyang lagi marah. Eyang biar istirahat gitu. Tapi memang pada saat itu pola hidupnya baik-baik aja Bu ya? Iya, saya biasa-biasa aja Mbak. Nggak pernah itu. Selama kalau udah pusing datang udah Mbak. Larinya mesti maunya emosi. Baik. Ya, nanti kita masih akan ngobrol lagi ya Bu ya. Ya pemirsa, berbagai macam pasien yang telah berhasil disembuhkan oleh di klinik terapi kolbu ini memang mengatakan memang diberikan ada yang namanya ketenangan batin. Nah, apa yang bisa membuat mereka mendapatkan ketenangan batin itu? Tunggu jawabannya. Tetap bersama kami dalam terapi kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa
yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Kan uangnya bingung mau diinvestasikan kemana, ikuti terus saja Solusi Pasar sama dengan Lulu Mayanti yang sudah ditemani dengan narasumbernya ya. Kita akan membaca dulu Twitternya. perasaan cuaca hasil prediksi dari BMKG. Di Jakarta kita bergeser sedikit ke kota Bandung. Ya, dan Dialog khusus mengenai isu teraktual, informasi hiburan, dikupas tuntas dalam dialog interaktif. Menunjukkan bahwa itu adalah gabungan ya. Perbincangan yang selalu mencerdaskan, serius namun tetap santai membahas isu terhangat bersama narasumber terkemuka dalam talk show Ada Apa Berita. ada yang forum ini membuat kita tertarik. 4,5 jam non-stop kami hadirkan informasi di Ada Apa Berita hanya di Jak TV, My City, My TV. Ya pemirsa,